Pada episode sebelumnya, kelompok Long Hao Chen menunjukkan kekuatan bertarungnya yang tidak biasa. Mereka benar-benar terlihat mendominasi dalam pertempuran. Dan pada saat ini, Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan telah menghadapi semua musuh. Cai Er diam-diam berdiri di belakang Long Hao Chen. Saat ini semua indranya bekerja, merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Han Yu dan Lin Xin. Dalam pertempuran ini, peran mereka bukanlah untuk membunuh musuh secara langsung. Cahaya terang terus-menerus dilepaskan dari pedang emas di tangan Han Yu. Secara akurat jatuh pada tentara yang terluka tergeletak di tanah. Dia menggunakan skill penyembuhan paling dasar yang digunakan oleh kesatria penjaga. Sementara itu, Lin Xin menunjukkan bakatnya sendiri, membantu tentara dengan memberikan dukungan yang menakjubkan. Saat ini, dia sudah membantu 50 tentara ini. Pada saat yang sama, gadis kecil Chen Yinger yang tampak tidak berbahaya benar-benar telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8. Itu adalah serigala neraka berkepala 3. Pada saat ini, hanya sekelompok iblis bila ganda yang menyerang. Kelompok Long Hao Chen bersama-sama menyerang dan memberikan dukungan, sepenuhnya menjaga area seluas sekitar 100 meter di luar tembok kota. Sampai pada titik ini, anggota tim pemburu iblis pertama menggunakan metode mereka masing-masing untuk membantu batalion pertama dalam menstabilkan pertahanan daerah tersebut. Sima Xian tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Long Hao Chen. "Kapten, panggil Hao Ye. Ini adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi." Begitu Long Hao Chen mendengar kalimat itu, dia segera bergerak. Cahaya ungu bersinar di dahinya dan segera sosok besar muncul di belakangnya. Hao Ye benar-benar memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Dengan tubuh setinggi 4 meter dan memiliki 3 kepala, penampilannya benar-benar mengguncang tentara yang hadir. Tanpa perintah dari Long Hao Chen, Hao Ye segera meluncurkan serangannya. Setiap mantra secara akurat jatuh pada iblis bilah ganda. Dan dengan satu serangan, beberapa iblis bilah ganda jatuh tak bernyawa. Tim Long Hao Chen tentu saja bukan satu-satunya yang berada di medan perang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang akrab dengan Long Hao Chen sesekali muncul di lokasi terdekat. Misalnya, serangan Bai Xiao sesekali menghasilkan kilatan energi spiritual dari atribut cahaya, atau sihir gelombang bumi dari Huang Yi dan yang lainnya. Setengah jam telah berlalu, dalam sekejap mata, semua orang dalam tim pemburu iblis pertama telah menghasilkan pertunjukan yang hebat. Tetapi hanya Long Hao Chen yang benar-benar menarik perhatian Zhang Hairong. Apalagi binatang ajaibnya yang tangguh. Dia sendiri muncul di mata Zhang Hairong seperti semacam pahlawan legendaris. Tiba-tiba suara seperti trompet perang terdengar. Itu datang dari wilayah iblis. 3 pancaran cahaya keemasan yang sangat besar tiba-tiba membumbung tinggi di langit. Juga pada saat ini, 10 bola api emas yang menyilaukan terbang di udara. Itu adalah serangan dari menara gerbang kota. Dari kejauhan terlihat pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan langkah cepat. Kali ini bukan hanya iblis bilah ganda, tetapi juga dengan spesies lain. Dengan kekuatan iblis yang sangat besar membentuk semacam awan hitam. Melihat itu, Zhang Hairong berteriak dengan keras. "Semuanya berhati-hatilah. Kali ini iblis akan meluncurkan serangan total." Mendengar itu, Long Hao Chen segera memanggil semua anggotanya untuk mendekat dan bergabung. Dalam sekejap, formasi mereka diatur saat mereka berkumpul kembali. Long Hao Chen lalu menelan pil pengumpulan spiritual yang diberikan oleh Lin Xin. Dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang sebelumnya telah digunakan. "Semuanya, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh maju terlalu dini. Lin Xin, jaga pertahanan kita dari belakang." Long Hao Chen memberikan peringatan sederhana ini. Kumpulan roh sucinya sekali lagi meledak dengan pancaran perlindungan roh suci. Dengan serangan kelompok iblis, serangan iblis bilah ganda ini meningkat pesat.
Dan sekarang, Long Hao Chen pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengidentifikasi iblis-iblis itu. Di depan iblis yang ada di mana-mana, membentuk pasukan yang menyerang ke arah mereka, bahkan sebagai sebuah kelompok, ketujuh pemuda ini tampak sama sekali tidak penting. Dan pada saat yang sama, riak sihir yang kuat keluar dari lantai 2 menara gerbang kota. Itu adalah penjaga terkuat kota ini. Secara logis akan berada di menara gerbang kota, mempersiapkan serangan balik dan menyimpan kekuatan mereka. Dengan pukulan pedang, Long Hao Chen mengirim iblis bilaganda terbang kembali, sebelum segera melihat sosok hijau tua yang familiar. "Semuanya, hati-hati!" Long Hao Chen berkata dengan suara keras, dan segera cahaya biru melonjak keluar dari dadanya. Itu adalah tungku roh yang dia miliki. Sosok hijau tua melangkah maju dengan kecepatan tinggi, meraung keras dan langsung melemparkan dirinya ke arah Long Hao Chen. Itu merupakan iblis bilaganda hijau tua yang dulu pernah Long Hao Chen lawan sebelum masuk dalam kompetisi. Saat ini menghadapi iblis bilaganda hijau tua, Long Hao Chen segera mengaktifkan pertahanan ilahi. Dengan ledakan keras, Long Hao Chen berhasil memblokir sepenuhnya serangan pertama dari iblis bilaganda hijau tua ini. Di sisi lain, dengan ledakan itu, iblis bilaganda hijau tua ini terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, dalam sekejap, cahaya kemasan melesat dan mengenai tubuh iblis bilaganda hijau tua itu. Pancaran ini baru saja terbentuk dari cahaya, tapi benar-benar mengguncang iblis bilaganda hijau tua yang membuatnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Setelah itu, mati begitu saja. Melihat adegan itu, Zhang Hairong yang berada tak jauh di belakang menjadi sangat terkejut. Itu adalah iblis bilaganda hijau tua yang sebanding dengan seorang langkah kelima. Tetapi itu benar-benar mati dalam satu serangan. Orang yang memberikan serangan ini adalah Cai Er. Dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dia tidak ikut campur sama sekali. Long Hao Chen dan yang lainnya tidak terkejut dengan itu. Mereka semua sudah menyadari kekuatan Cai Er. Setelah itu, Long Hao Chen menyuruh Lin Xin untuk menyimpan tubuh iblis tersebut. Selain mendapat poin kontribusi, tubuh iblis bilaganda hijau tua ini berguna bagi Lin Xin untuk membuat beberapa pil. Pada saat yang sama, aura sihir yang sangat besar meledak dari puncak menara gerbang kota. Cahaya seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya telah ditembakkan, langsung mengarah ke arah pasukan iblis. Di medan perang semacam ini, sama sekali tidak perlu membidik dengan hati-hati. Mantra sihir apapun yang jatuh pasti akan mengenai target. Lebih dari 100 mantra telah diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat pemandangan seperti itu. Kembang api yang luar biasa menerangi seluruh benteng kota, menciptakan cahaya yang sangat terang di tengah malam. Saat itu juga, Zhang Hairong memberi perintah kepada pasukan untuk mundur. Kelompok Long Hao Chen yang mendengar itu dengan segera bergegas mundur. Namun, pada saat mereka bergegas untuk mundur dari medan perang, sosok iblis terlihat. Itu terbang langsung ke arah Zhang Hairong. Dengan tinggi lebih dari 4 meter, sayap sepanjang 6 meter menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah salah satu spesies iblis terbang yang terkenal dan tangguh, iblis beta dari klan iblis Maxilias. Serangan itu tiba-tiba dan kejam. Long Hao Chen yang melihat itu segera mengeluarkan kemampuan menarik dari tungku roh miliknya. Dengan daya tarik ini, iblis beta dengan paksa berbalik, mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen mencoba untuk menahan serangan itu. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan pertahanan ilahi. Itu hanya menggunakan perisai roh suci miliknya. Dalam sekejap, sebuah ledakan terdengar. Dan dalam ledakan itu, Long Hao Chen terpental ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Sedangkan iblis beta nampak berdiri kokoh di sana. Dengan mengepakkan kedua sayapnya, dia terbang sekali lagi di udara. Setelah itu mengeluarkan selusin bilah angin menyerang Long Hao Chen. Pada saat ini, Lin Xin mencoba untuk membantu Long Hao Chen. Segera mengeluarkan sihir perisai tepat di depan Long Hao Chen untuk menahan serangan tersebut.
Serangan itu sangat cepat. Dengan suara yang keras, bilah angin dari iblis beta diblokir oleh sihir perisai Lin Xin. Yang lain juga tidak tinggal diam. Kali ini, Wang Yuanyuan dan Sima Xian menggunakan kekuatan penuh mereka pada saat berikutnya untuk menyerang. Dengan kombinasi serangan antara Wang Yuanyuan dan Sima Xian, itu benar-benar menakjubkan. Suara gemuruh yang keras terdengar. Iblis beta menjerit kesakitan. Sayap kirinya sudah setengah patah dan jatuh ke tanah dengan keras. Pada saat yang sama, Chai-Er melesat dan dalam sekejap dengan belati emas di tangannya, dia melepaskan sebuah serangan fatal yang menembus kepala iblis beta. Iblis beta sempat membeku beberapa saat, sebelum akhirnya jatuh tak bernyawa. Lin Xin tidak ingin membuang waktu, dan tanpa perintah Long Hao Chen, dia segera memasukkan tubuh iblis ini ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat itu, Zhang Hairong menatap kosong. Kelompok ini tidak hanya membunuh iblis beta. Pertempuran ini juga berlangsung dengan sangat cepat. Menepuk pundak Long Hao Chen, dia lalu berkata, "Terima kasih saudaraku." Dengan tersenyum, Long Hao Chen lalu menjawab, "Kami adalah tentaramu. Melindungi satu sama lain itu adalah tugas kami." Mendengar itu, Zhang Hairong mengangguk, lalu berbalik memimpin sekali lagi mundur kembali ke dalam kota. Pada saat yang sama, kali ini gumpalan emas bisa terlihat di udara. Setidaknya 100 kesatria terbang di atas tunggangan mereka siap untuk bergabung dalam medan perang. Dengan mundurnya pasukan batalion dan digantikan oleh para kesatria ini, setelah waktu yang lama, akhirnya mereka mengirim mundur pasukan iblis. Kelompok Long Hao Chen saat ini kembali menuju tempat tinggal mereka. Para tentara yang lain sangat mengagumi kelompok ini. Mereka tidak hanya membantu dalam pertempuran, itu juga sangat berpengaruh dalam melindungi prajurit pada pertempuran ini. Di dalam tempat tinggal, Long Hao Chen dan anggota lainnya sedang duduk melingkar. Dengan suara tenang, Long Hao Chen lalu berkata, "Dalam pertempuran kami hari ini, aku ingin menyampaikan hal ini kepada kalian. Ini menyangkut tentang mematuhi perintah. Sekarang kami telah menjadi bagian dari tentara, dan sebagai tentara, mematuhi perintah adalah tugas kita yang paling penting. Jika kami melanggar aturan ini, bahkan jika kami berhasil membunuh lebih banyak musuh, aku khawatir pihak lain tidak akan puas dengan kami. Jadi, aku harap semua orang untuk lebih menahan diri di masa depan." Yang pertama merespon adalah Sima Xian. Mengelus kepalanya yang botak, dia menjawab, "Kapten, maafkan aku. Saat itu aku sedikit terbawa suasana. Aku akan merenungkan tindakanku." Sima Xian mengaku bersalah. Pada saat perintah mundur diberikan, dia merasa tidak puas. Di sampingnya, Wang Yuanyuan menatapnya sekilas. "Aku tidak terlalu peduli tentang tentara. Tetapi aku akan mendengarkanmu, Hao Chen." Chen Yinger juga mengeluarkan pendapatnya. Dengan wajahnya yang imut, dia berkata, "Dengan kemampuanku sendiri, tidak mungkin bagiku untuk tidak mematuhi perintahmu." Ketiganya menyatakan pendapatnya masing-masing. Dan untuk Chai-Er, Han Yu dan Lin Xin, mereka tidak mengatakan apapun. Secara alami dalam hati mereka, Long Hao Chen adalah kapten yang baik. Pastinya mereka akan mematuhi semua perintahnya. Selanjutnya, Long Hao Chen berinisiatif untuk memikirkan hasil poin kontribusi dalam pertempuran hari ini. Karena saat ini mereka semua adalah satu tim, jadi poin kontribusi akan dibagi merata. Termasuk Han Yu, walaupun dia tidak masuk ke dalam tim. Tetapi saat ini, perannya sebagai kesatria pengawal Long Hao Chen juga sangat membantu dalam pertempuran. Setelah percakapan itu berakhir, Long Hao Chen segera memisahkan diri dari teman-temannya. Dengan duduk bersila di atas tempat tidur, dia memasuki kondisi kultivasi. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar. Apakah Long Hao Chen ada di dalam? Ada perintah dari Kementerian Militer agar dia segera datang untuk melapor. Mendengar kata-kata ini, Long Hao Chen terbangun, mengerutkan alisnya dan segera melompat keluar dari tempat tidur.
Berjalan keluar pintu, Long Hao Chen melihat seorang tentara yang sedang menunggunya. Dan tanpa menunggu lama, setelah beberapa kata, tentara ini mengajak Long Hao Chen untuk mengikutinya. Melihat itu, anggota lainnya menjadi tampak heran. Ini sudah larut malam. Mengapa Kementerian Militer memanggilnya? Apa yang terjadi? Pertanyaan itulah yang sekarang dipikirkan oleh keenam orang ini. Di bawah pimpinan tentara itu, Long Hao Chen menuju ke gerbang kota sekali lagi. Melangkah ke menara gerbang kota, Long Hao Chen segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia melihat lebih dari 1.000 penyihir. Kelompok penyihir itu terus-menerus melepaskan sihir, dengan sejumlah besar pendeta dan ksatria penjaga di depan mereka. Menatap pemandangan dari jauh, dia bisa melihat lingkaran cahaya besar yang terbentuk dari cahaya kemasan telah menyelimuti bagian depan tembok kota. Tidak ada musuh yang bisa memanjatnya, tapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat. Sampai-sampai sekumpulan hitam musuh terbentuk di udara. Dari kejauhan, sekilas Long Hao Chen melihat Seng Lingxin sedang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, langkah tentara yang membawa Long Hao Chen berhenti. Itu tepat berada di depan Seng Lingxin. "Lapor, aku membawa Long Hao Chen bersamaku." Di depannya, Seng Lingxin melirik Long Hao Chen. Setelah itu dia berbalik untuk memanggil Lan Yanyu yang agak jauh di belakangnya. Di sisi lain, Lan Yanyu melangkah maju. Melihat Long Hao Chen ada di sana, ekspresinya berubah menjadi dingin. Melihat itu, Long Hao Chen menjadi sangat canggung. Sedikit membungkuk ke depan, dia memberi hormat kepada mereka berdua. Lan Yanyu tidak menatap Long Hao Chen. Dia hanya menatap Seng Lingxin dengan cemas. Setelah itu, Seng Lingxin berkata kepada Lan Yanyu dengan suara yang dalam, "Sebentar lagi, aku akan memimpin pasukan khusus untuk maju di garis depan. Ketika aku tidak ada di sini, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir. Juga beritahu kelompok saudara Gao. Mereka harus bersiap untuk memberikan dukungan kapan saja." Mendengar itu, Lan Yanyu hanya mengangguk. Dan setelah itu, Seng Lingxin melirik Long Hao Chen. "Hao Chen, ikutlah denganku." Dengan satu kalimat ini, Seng Lingxin lalu berbalik dan pergi, diikuti oleh Long Hao Chen di belakangnya. Dan setelah beberapa waktu, Seng Lingxin berhenti. Tempat itu dipenuhi dengan beberapa kuda yang berbaris rapi di sana, dan juga beberapa ksatria yang masing-masing menaiki kuda tersebut. Seng Lingxin membawa Long Hao Chen untuk berdiri di puncak pasukan. Mengangkat tangan kanannya, segera cahaya terang muncul menerangi tempat itu yang gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Pasukan Brilliant Angel dan pasukan Assassin of the Dark Knight. Iblis telah muncul menyerang gerbang kota Exorcist. Selama 1.000 tahun terakhir, kami tidak pernah kehilangan tanah air kami karena musuh apapun. Dan sekarang, aku secara pribadi akan berdiri di garis depan untuk membunuh pemimpin mereka." Setelah mengatakan itu, Seng Lingxin membalikan tubuhnya menatap lurus ke arah Long Hao Chen dan kembali berkata dengan suara yang dalam, "Hao Chen, semua orang di pasukan ini merupakan ksatria dari langkah kelima. Aku tahu kamu juga berada di langkah kelima. Apakah kamu berani menyerang garis depan bersamaku untuk menghancurkan musuh?" Mendengar itu, Long Hao Chen membungkuk. Melakukan hormat militer, dia berkata dengan tegas, "Aku akan mematuhi perintah apapun." Dengan segera mengeluarkan armor suci dari cincin "Jangan Lupakan Aku." Ketika Seng Lingxin melihat pemandangan ini, dia merasakan fluktuasi energi dari cincin tersebut. Dialah yang memberikan cincin itu kepada Chai Er. Jadi dia sangat memahaminya. Pada saat ini, tatapannya kepada Long Hao Chen menjadi dingin. Dia lalu berkata, "Panggillah tungganganmu." Long Hao Chen yang baru saja selesai memakai armor suci, mendengar sekali lagi suara itu, dia tidak berani untuk bertindak lambat. Dengan kilatan cahaya ungu, kilatan ungu muncul di dahi Long Hao Chen. Dalam sekejap, Hao Yue segera muncul di depannya. Melihat binatang itu,
Seng Lingxin matanya penuh keraguan. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Long Hao Chen lalu melompat, jatuh di punggung Hao Ye sambil mengarahkan pandangannya ke arah Seng Lingxin. Melihat itu, Seng Lingxin juga melompat di belakang Long Hao Chen. Dengan suara dingin dan penuh semangat juang, dia lalu berteriak, "Ayo, kita berangkat." Mendengar suara itu, dengan Hao Ye yang pertama kali melesat, diikuti oleh pasukan di belakangnya, mereka menuju ke garis depan. Saat ini, tanpa rekan satu timnya, dalam pertempuran ini Long Hao Chen menyadari, apa yang harus dia lakukan adalah bertarung demi dirinya sendiri. Untuk hidup dan kembali merupakan tujuannya saat ini.